merindukan seseorang ketika dia berpisah dengan orang tersebut, maka tentunya ketika dia mengadu karena dia berpisah dengan orang tersebut, tentunya dia sangat mencintai untuk kembali berjumpa bersua dengan orang itu. Dino tanya tak pegah, tanya merindukan kepada syurga. Mana buktinya? Mana buktinya tanya merindukan kepada syurga? Karena para ulama yang mengatakan bahwasanya gedanyonya sesat di dunianya sebenarnya. Dunianya kan tempatnya. Tempatnya sebenarnya adalah syurganya Allah. Maka ni karena nyo kan tempat kata. Dunianya kan tempat kata. Dunianya adalah hukuman bagi ayah kata wa Adam. Dunianya adalah tempat di mana kata gebah, di mana kata diasingkan, di mana kata dicampakkan. Tempat kata sebenarnya, negeri kata sebenarnya, kampung asal kata sebenarnya, kampung halaman kata sebenarnya pat ni di dalam syurga. Maka barang siapa yang mengadu berpisah dengan seseorang, maka dia pasti sangat mencintai untuk kembali berjumpa dan bertemu dengan orang itu. Ini ibarat dua kekasih. Makanya kan di dalam berbagai literatur ulama sufi yang kita baca, ini sangat gemar mereka membubuhkan kisah-kisah cinta yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena cinta tersebut, kisah cinta tersebut merupakan satu bentuk personifikasi, satu bentuk permisalan daripada cinta kepada Tuhan. Yang bahkan baca-baca yang di dalam berbagai karya Imam Al-Ghazali, di dalam Mishkatul Anwarkah, di dalam kitab-kitab yang lainkah, Mukasyafatul Qulubkah, Imam Al-Ghazali sering menyematkan kisah Laila dan Majnun di dalam kitab-kitab tasawuf beliau. Bahkan betul-betul merempak dalam kitab Iqtisad At-Taibut dengan Walid, dalam kitab Mustashfa At-Taibut dengan Walid. Ini sabih. Bahkan dalam dua buah kitab tersebut Imam Al-Ghazali nak sebut Aidul Amurru ala diari Laila. Aku melalui tembok, yakni tembok rumahnya Laila. Aku menciumi dinding-dinding tembok tersebut bukan karena cinta kepada dinding, namun cinta kepada pemilik dinding. Kemudian gesumatkan syair-syair yang lain lam Aidul layali lailatan ba'dai lailah waqad ishtu dahran la udul layaliya wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddithu ankin nafsi bil laili khaliya. Sangat-sangat banyak syair-syair yang dipegang oleh para ulama sufi untuk menggambarkan kerinduan di antara dua kekasih yang tengah berpisah oleh jarak. Sebenarnya itu maksudnya apa? Sebenarnya yaitu untuk menggambarkan tentang kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya yang dipisah oleh dunia ini, dinding penghalang dunia. Gedanya orangnya terhalang daripada Allah, terhalang daripada berjumpa dan mensapat dengan Allah gara-gara dunia. Apa akan kembali mensapat, yaitu di syurga sehingga. Jadi syurganya bukan tempat yang kita rindukan, karena di syurganya Allah, maka kita merindukan kepada syurga. Karena sebenarnya yang kita rindukan adalah Allah itu sendiri. Lagi kun si Majnun guna kah? Long lewat di ke rumah Laila, long cium dinding-dinding yang ada di sana, dinding-dinding rumahnya Laila. Aku sebenarnya tidak cinta kepada dinding itu, namun aku mencintai pemilik daripada dinding itu. Apabila taik kepada tingkatan dan pembahasan yang lebih tinggi, long hana cinta ke syurga ya Allah. Cuman karena dalam syurga nadron, dalam syurga Nabi Muhammad kekasih dron, maka aku merindukan kepada surga itu. Sebagaimana kunnya Majnun, aku tidak mencintai dinding rumah, namun kenapa aku mencium dinding rumah itu? Karena aku tahu dinding rumah itu pernah menyelimuti kekasihku Laila dan pernah dipegang dan disentuh oleh kekasihku Laila. Karena Laila-lainan, maka dia cium dinding rumahnya. Dan apabila tacok di dalam pembahasan-pembahasan dan filosofi-filosofi lain, filosofi cok berkat lagi nanti sebenarnya. Masih lagi contoh orangnya nak urung cok berkat dengan apa? Masih dengan peninggalan Rasul lagi awal teruk kena umudi dengan Nabi, dengan terompah Nabi dan sebagainya. Maka lebih aula ada cok berkah kepada orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Maka cium jara ulama, cium kenang ulama. Ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Karena sebenarnya maksud kitanya adalah mencium orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Ya benar kan? Jadi sebenarnya mana? Tanya sebenarnya kan tempat tanya kan di dunianya. Tempat katanya dalam syurga. Cuman dunianya adalah darul imtihan. Nanggro di mana katanya hukum oleh Allah Taala. Maka kun para ulama, bed-red-red dunia ini. Dunianya kan tempat kata. Dunianya kan rumah kata. Bed apa-apa rumah dunia. Kan? Mana bed pegang rumah kan rumah betul-betul. Artinya bed jadikan dunianya sebagai tempat katanya tinggal. Tapi
Jadikan dunianya sebagai tempat, ingatlah bahawa dunianya adalah tempat gedanya meninggal, bukan tempat gedanya tinggal. Dan dunianya adalah tempat gedanya singgah, bukan tempat gedanya sungguh. Maka geberah pun apabila gedanya kau berpisah dengan surga, dengan kampung halaman gedanya. Kerana dalam syair-syair Laila yang sini geberah bahawasanya seorang lelaki ataupun seseorang kemanapun dia bisa melangkah dan pergi, namun kerinduannya ke tempat di mana dia dilahirkan, kepada tempat pertama iaitu kampung halamannya, tidak bisa dipungkiri. Artinya putra, artinya katanya merindukan kampung halaman sejati katanya, iaitu syurganya Allah, cinta sejati katanya, perjanjian sejati katanya. Kan? Ala punan alastu bi rabbikum. Ya, kalau dia lahir di dunianya, dia kalau dah pegang perjanjian dengan Allah Taala, alastu bi rabbikum, kata Allah Taala. Bala dah jawab dia katanya kan, ya Allah. Pegelaunya Tuhan kata kena Allahnya dah pegang. Kemudian namun ketika katanya lahir dunianya, katanya kau lupa dengan berbagai kenangan-kenangan indah segala katanya dilahirkan ke dalam dunianya. Kau lupa katanya dengan perjanjian katanya dengan Allah. Kau lupa katanya apa-apa yang terjadi di alam arwah, di alam segala katanya lahir ke dunianya. Karena apa? Karena katanya kau ditutup oleh kotoran-kotoran yang ada di dunia. Makanya negara yang sangat banyak di dalam kisah-kisah yang lain, bahkan kisah Yusuf Zulaikha yang diceritakan oleh Abdul Rahman Jamil lagi Ansyid. Sebenarnya ini adalah satu bentuk permisalan daripada cinta antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala, dengan kampung halamannya. Sebenarnya berkali-kali bahkan segala merempak antara Zulaikha dengan Yusuf, sebelum Yusuf ditawan dan dijadikan sebagai budak dan dibawa ke hadapan Zulaikha dan rajanya ataupun dan suaminya. Zulaikha itu bahkan sebelum Yusuf itu lahir, Zulaikha berkali-kali memimpikan Nabi Yusuf. Datang Nabi Yusuf di dalam mimpinya, datang, terus datang. Sampai ketika Zulaikha bertemu dengan Yusuf di alam nyata, itulah puncak kebahagiaan. Ya, kan? Sebenarnya puncak kebahagiaan Zulaikha memang benar ketika bertemu dengan Yusuf. Namun puncak kerinduan Zulaikha jauh-jauh hari sebelum Yusuf itu dilahirkan bahkan. Sebelum Yusuf itu berjumpa dengan Zulaikha. Karena jauh-jauh hari sebelum bertemu dengan Zulaikha, Zulaikha ini sudah bermimpi. Berkali-kali setiap malamnya dia dihantui dengan mimpi yang sama. Mimpi tentang seorang lelaki yang paling dia cintai datang di dalam mimpinya. Padahal lelaki tersebut belum lahir ketika itu. Menansi katanya. Ada satu bentuk kerinduan sebenarnya. Kan? Kerinduan kepada Tuhan. Namun ketika katanya lahir ke dunianya, kerinduan tersebut menjadi hilang karena ditutupi oleh hijab. Maka kembalilah kepada kerinduan asal, kembalilah kepada kerinduan muasal tersebut kepada Tuhan katanya. Sebagaimana katanya sebenarnya tengah merindu untuk berjumpa dengan Tuhan yang tak rumpak di alam arwah puno. Cuman gara-gara katanya karut wa alam dunianya yang penuh dengan kotoran-kotorannya, katanya terhijab daripada melihat Tuhan, terhijab daripada bertemu dengan Tuhan, terhijab untuk mensapat dengan Tuhan. Kemudian kekelom waman taraka syai'an limakani syuraka fihi ahabba law infarada bih. Ya, kan? Terjemah haji mana? Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu limakani syuraka bagi tempat syariknya, habba law infarada bih. Punya bahasa haji kan? Menyedih bunuh lagi lagu. Jauhnya jarak terbentang bukan menjadi sebuah penghalang. Ku di sini kan mendoakan kau cepat pulang. Kan? Di sini berarti cocok je. Ketika kita berpisah, ya kan, dipisahkan oleh ruang, jarak dan waktu, maka ingatlah bahwasanya ahabba lawim faradabi. Ya, kan? Aku senantiasa mencintai sendiri. Maknanya betul setia. Ya kan? Setia. Gedanya karena kalau berapa kamu pisah dengan Allah kan? Gedanya sebenarnya kali dah pegang satu perjanjian dengan Allah. Ya Allah, ya kan? Ketika aku sampai kepada dunia yang membutakan mataku, ya kita berpisah dulu ya. Ya, bahasa romantis juga. Tapi ya Allah, aku akan setia kepadamu ya Allah. Ya kan? Kepada drone ya Allah, lu akan setia, lu akan menjaga hati lu hanya untuk drone dan tidak akan pernah menduakan drone. Yang persih lagi orang yang sama-sama mencintai, kemudian orang tersebut berpisah. Ketika berpisah mereka berbuat janji.
Aku akan setia kepadamu. Kan? Lagi dalam lagu Dermaga Biru kan. Orang bahanan dengar lagu dangdut. Ini aneh ada baca. Kan? Hai derayan demi derayan. Kan? Kan? Oh peluk mesra. Kan? Oh yang mana lah kan? Dia cukup je makanya kan. Nanti ada dengar-dengar lagu cinta kan menyatakwil cinta kepada Allah Taala kok berindah. Babe. Lagu apa ilom? Lagu Marcelina ya kan? Lagu Marcelina dalam ni. Anak ke? Bro dah tu kan? Tu. Je negara awak. Kanita atau je lagi kan. Yang ke lagi ada bekah puno. Kan? Lagi ada bekah puno. Seperti perjanjian antara Zainuddin dengan Hayati di sebuah danau di tepi kampungnya Zainuddin di Batipuh. Ketika itu Zainuddin harus pergi daripada kampung itu karena sudah diusir, karena difitnah Zainuddin. Ketika itu Hayati mengantarkan kepergian daripada Zainuddin dan di sana Hayati mengatakan, wahai Zainuddin, ya kan, aku berjanji kepada seluruh arwah nenek moyangku yang ada di sini, ya Hayati kan, bahwasanya aku akan setia kepadamu, bahwasanya engkaulah suamiku nanti kelak, ya kan. Jika seandainya kita tidak berjodoh di dunia, maka engkaulah suamiku di akhirat. Ini perjanjian Hayati. Nya sebagian kecil ji. Ya, nah yang lebih panjang lom yang memang luar biasa perjanjian Hayati untuk setia. Ya, kan? Jadi apa? Intinya apa? Intinya ketika itu Hayati mengatakan bahwasanya dia akan setia kepada Zainuddin, dia akan menunggu Zainuddin, dia akan menjaga hatinya untuk seorang lelaki buno. Lelaki yang berusaha dipisahkan oleh orang-orang yang iri kepada mereka dengan jarak. Ya, kan? Maka janganlah menjadi Hayati. Kiban janganlah menjadi Hayati. Kedanyo kalau dah menjanji dengan Allah ketika Allah, alastu birabbikum, bala ya Allah. Lu akan mencintai drone ya Allah. Kemudian ketika kalah udonya kedua dekat Allah baik sampai lagi kan. Baik sampai gedanyo kali tamu janji dengan Allah bahwasanya Allah lah kekasih kita satu-satunya. Allah lah kekasih di mana hati kita berlabuh. Allah lah kekasih di mana kita akan terus setia memegang janji kita bahwasanya kita akan selama-lamanya setia kepada Allah Taala. Maka ketika lahir dunia kah nali setia. Kah cinta ke harta. Kah tak duakan cinta Allah. Bahkan bukan tak duakan, tak tigakan, tak empatkan, tak limakan dan sebagainya. Cinta gedanyo tidaklah kepada Allah saja-saja. Kah cinta kepada dunia, kah cinta kepada makhluk, kah cinta kepada harta dan kepada lain-lain. Kan? Maka adakah seorang kekasih ketika kekasih adakah kesetiaan diuji dengan jarak tentu. Kan maka menyanatanya kan pakon Allah Taala gebetran tanya udonya. Kan karena Allah Taala ingin menguji sejauh mana kesetiaanmu kepadanya. Sebagaimana ketika dua orang kekasih dipisah oleh jarak, maka jarak tersebutlah yang menguji kesetiaan mereka. Ketika Allah Ta'ala gepelahir kedanya udonya, gebetran kedanya udonya, sebenarnya bukan Allah benci kepada kita, namun Allah Ta'ala ingin memilih dan memilah siapa daripada hambanya yang setia terhadap cinta yang telah mereka ucapkan, yang telah mereka lafalkan pada suatu hari kepadanya. Jadi Allah Ta'ala uji kedanya, guna kalian etna kesetiaan kedanya. Apakah kedanya memang betul-betul mencintai Allah, tidak terpengaruh dengan dunia, ataupun ketika kedanya kata ternudonya, tak lupakan cinta kepada Allah dan tak duakan cintanya Allah dengan cinta kepada dunia. Sungguh sangat indah kehidupannya kan. Dimakan syuraka lagi ada apakah bunuh. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu bagi tempat syurak syarik, maka ahabba lawin faradabi, maka dia akan mencintai lawin faradabi untuk terasing, untuk tersendiri dia pada tempatnya. Artinya putra, artinya tidak menduakan hana yang mengen lain, artinya hana yang minta cewek lain, hana yang minta kekasih lain, untuk setia sendiri, untuk setia selama-lamanya, tidak mencari orang lain untuk mendua. Kan? Yang kan tepat hikmah lah kan tepat hikmah putra dunianya sebenarnya. Dunianya adalah tempat di mana Allah Ta'ala menguji cinta-cinta hambanya. Kekalan dari Allah. So yang betul-betul mencintai Allah. Oh rupanya Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala sangat mencintai Muhammad. Karena Muhammad juga sangat mencintai Allah. Maka jika tujuh
ternyata cinta yang kubawakan untukmu adalah cinta yang kau bawakan untukku. Kekasih, di manakah muasal cinta? Kan? Ternyata apa kan? Ternyata karena Muhammad saking cintanya kepada Allah. Karena ketika beliau ditawarkan dengan jabatan semua-muanya, ditawarkan dengan kehidupan dunia, dia menolak. Dia sama sekali tidak mencintai dunia. Kan? Alasannya kenapa? Alasannya karena tidak ada tempat di dalam hatinya Muhammad untuk mencintai dunia. Karena hatinya itu sudah dipenuhi dengan mencintai Tuhannya, dengan mencintai Allahnya, kekasih sejati. Makanya ketika hati kita sudah kosong daripada mencintai Allah, maka akan dilup cinta-cinta yang lain kenan. Cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta validasi, cinta pengakuan, cinta ketenaran dan sebagainya. Fal qaulul baligh. Memang benar, menyata bahasa tasawuf memang membahas tentang cinta. Fal qaulul baligh fih, maka adapun satu perkataan yang sangat luar biasa dalamnya tentang mengungkapkan dunia tadi, maqalahu syekhuna, yaitu apa yang dikatakan oleh syekhuna rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Inna dunya aduullahi azza wa jalla. Ingat, dunianya adalah musuh Allah taala. Wa anta muhibbu, sedangkan gata orang yang mencintai dunia. Wa man habba hadan abghadha aduwwu. Maka apa saya kata orang tak cintai orang yang kebenci lah Allah. Dunianya kebenci lah Allah Ta'ala. Bahkan kepegah di dalam berbagai riwayat, sejak Allah Ta'ala menciptakan dunia, Allah Ta'ala mesti hantar mukalan itu dunia. Allah Ta'ala membenci dunia. Maka apa pasal orangnya kata mencintai sesuatu yang kebenci lah Allah. Maka cinta kata adalah satu cinta yang bohong, satu cinta yang dusta, satu cinta yang penuh dengan pengkhianatan. Kayaknya mana? Sesuatu yang paling sakit di dalam cinta adalah ketika dikhianati. Ketika dikhianati. Dan yang paling sakit daripada pengkhianatan tersebut adalah ketika pura-pura mencintai. Tak pegah orangnya katanya ulung cinta kepada Allah, namun di dalam hati katanya hana tabah iradahnya. Hana tabah iradah kepada dunia. Yang pura-pura mencintai bukan. Tak pegah tok bak kekasih itu. Tak pegah tok mesti bak uri inang yang tak cintai. Hai long cuman kedra ke hai dik malah yang paling ku cintai. Nah masalah bahasa haji mana kan? Hai malah hayati maksud kan? Malah hayati. Lagi-lagi lagu nah kan? Tapi hati katanya watai tak kalang uri inang lain. Tak lirik. Hana tak tundukkan pandangan. Watai tak kalang uri inang lain, hati katanya condong. Watai tak kalang uri inang lain, hati katanya tertarik. Maka bukankah itu satu pengkhianatan di dalam cinta? Ya kan? Ada aja cik kan? Hal-hal yang membuat dik malah cemburu pun, long harus membenci hal tersebut. Contoh masa ketika adik malah, masa dalam keyakinan long, ketika adik malah itu bahawasanya ketika long lirik-lirik halus kepada orang yang lain, dik malah akan bengih, maka long akan membenci lirik-lirik kepada orang yang lain. Kan? Menalah bahasa haji kan? Jadi harus menang sebenarnya. Maka bagaimana jino gedanyo tak pegah bahwasanya gedanyo cinta kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala gebenci dunia, namun gedanyo orangnya mencintai sesuatu yang gebenci lah Allah Ta'ala. Ya, wa man habba ahadan abghadha aduwwu. Karena jika seandainya gedanyo mencintai Allah Ta'ala, maka gedanyo akan membenci juga yang dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu dunia. Long kita pegah puno, long mencintai dra kemala. Dipegahin malah. Hai bang. Hai dong kuah bang. Kan? Long bengeh ni. Long bengeh long apabila draw no. Ni follow uri nang lain. Maka lam watenya long blokir mandu uri nang lain. Karena long juga membenci sesuatu yang dibenci oleh kekasih long. Kan? Qala wa li annaha fi asliha wasikhatun jifah. Karena apa kan? Karena pada asalnya, pada dasarnya dunianya adalah wasikhah jifah. Satu bentuk bangkai yang menjijikkan. Bangkai doanya, bangkai. Kan? Bangkai yang sangat menjijikkan. Ala tara anna akhiraha ilal qadar. Kalon jino, kalon bahwasanya akhir daripada dunia adalah kotoran, qadar. Wal fasad dan kerusakan, wat talashi kebinasaan, dan mihlal, yaitu hilang, binasa, gadah. Kan? Wan nafat dan fana. Yang kian akhir daripada dunia. Endingnya apa? Endingnya enggak happy ending. Endingnya adalah kenang pengut, kenang perahu. Urung-urung yang late dunia, endingnya itu yaitu qadar,
hina, kotor, fasad, kerusakan, talashi, binasa, idmihlal, iaitu hilang dan fana. Han merempak. Berdebat helong han merempak. Kejarlah dunia. Pasti engkau tidak akan dapat. Jika seandainya engkau dapat, pasti tidak akan banyak. Jika seandainya banyak, pasti tidak akan lama. Jika seandainya lama, engkau tidak akan puas. Ha, kan? Jadi hana trip. Leo dah jadi rempak, hana trip si atok. Lakin naha jifah. Bahkan dunianya kebukan, namun dunianya adalah jifah mikhal bitibin, adalah satu bentuk bangkai, satu bentuk kotoran, satu bentuk hal yang sangat menjijikkan yang dibalurkan dengan minyak wangi. Dong bro kah? Tutup dengan kain sutra. Maka baunya akan tercium keluar. Ya, kan? Menancip dunia. Dunianya adalah bangkai yang mana bangkai tersebut gebalut. Gebalut dengan minyak wangi, watuyat, dan disembunyikan dengan zina. Dihias, pegot hiasan. Tapi dengan bangkai, dirinya itu, intinya itu masih merupakan bangkai. Dia dihias dengan berbagai hiasan, diperindah dengan berbagai aksesoris, dan dia juga dibubuhkan minyak-minyak wangi ke sana. Wazada fi al-aqilun. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah bangkai. Ya, kan? Apakah mereka masih mencintainya? Walaupun secara zahirnya itu indah, walaupun secara zahirnya itu wangi, tidak. Karena dia mengetahui bahwa satu saat, walaupun sebanyak apapun minyak wangi yang dibubuhkan di sana, sebanyak apapun minyak wangi yang geroinan, seindah apapun hiasan yang dibalut kepada bangkai pun, maka suatu saat bau daripada bangkai tersebut akan tercium. Orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah bangkai, dia tidak melihat seberapa indah bangkai tersebut dihias, dan dia tidak melihat seberapa banyak minyak wangi yang dituangkan ke dalam bangkai tersebut. Namun dia berakal, dia memikirkan itu adalah bangkai. Dan suatu saat bangkai tersebut akan sangat-sangat backhand, dan ulat-ulat akan ditebih inang. Ya, kan? Lagi tong bro yang tabalut dengan ija sutranya tetap tong bro kan. Bukan berarti nyan ka indahan. Tetap tong bro, dan satu waktu baunya itu tetap akan tercium. Hai tanya dekat-dekat dengannya.